Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Maulana, NIM 0558600142, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas basis data terdistribusi pada modul 8 sebagai laporan praktikum untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data, yang mana berfokus pada 2 kompetensi krusial dalam manajemen data modern, yaitu mekanisme transaction control language ataupun TCL dan otomasi trigger, serta perencanaan infrastruktur ketersediaan tinggi melalui arsitektur basis data terdistribusi dengan metode replikasi sinkron master slave. Di sini saya akan melakukan praktikum transaksi pada basis data berdasarkan bantuan praktikum modul 9 Universitas Terbuka. Studi kasus yang digunakan sebagai landasan simulasi sistem transaksi adalah sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun kasus apotik yang telah dibuat pada sebelumnya. Nah, dalam lingkungan sistem basis data relasional ataupun RDBMS, pemisahan entitas sangat penting untuk menghindari anomali data seperti anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan. Oleh karena itu, arsitektur kasus ini dibangun di atas 3 entitas tabel yang berrelasi melalui kunci utama primary key dan kunci tamu foreign key. Pertama, tabel pasien, entitas master yang bertugas untuk menyimpan data demografi pelanggan rumah sakit. Lalu atribut utamanya meliputi ID pasien sebagai primary key dan nama pasien. Dan ada tabel obat sebagai entitas master inventaris yang menyimpan data ketersediaan barang di apotik. Atributnya mencakup ID obat, primary key, kode obat, nama obat, harga, dan juga stok. Lalu ada tabel transaksi obat. Ini merupakan entitas transaksional ataupun tabel jembatan yang memetakan relasi many to many antara pasien dan obat. Nah, atributnya mencakup ide transaksi sebagai primary key, ide pasien, ide obat, jumlah, dan total harga. Nah, dalam skenario praktikum ini dirancang untuk memastikan penerapan ACID ataupun atomicity, consistency, isolation, dan durability disingkat sebagai ACID. Nah, praktikum ini akan mendemonstrasikan bagaimana perintah TCL sebelum dikonfirmasi ataupun commit, dan bagaimana membatalkannya secara langsung jika terjadi galat dalam sistem ataupun disebut sebagai rollback. Nah, serta bagaimana logika prosedural diimplementasikan langsung di dalam mesin basis data. Nah, hal yang pertama yang dilakukan yaitu praktikum simulasi commit statement. Nah, secara fundamental, commit adalah perintah definitif dalam transaction control language ataupun TCL yang menginstruksikan mesin basis data untuk mengakhiri sesi transaksi dan menuliskan ataupun menyimpan seluruh riwayat perubahan data dari ruang memori sementara ataupun buffer cache ke dalam sebuah media penyimpanan fisik secara permanen ataupun hard disk. Nah, tindakan ini menjamin prinsip durability dalam ACID. Setelah commit dieksekusi, status kunci baris rollback dilepaskan dan data baru tersebut langsung dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengguna atau aplikasi lain. Nah, pada simulasi commit ini kita memulai sesi penulisan transaksi menggunakan start transaction dan into pasien, lalu sebutkan atribut-atributnya, lalu intro pasien juga. Nah, untuk menyimpan seluruh rentetan perubahan dia pada sintaks di sini menggunakan perintah commit. Nah, perintah commit ini ditujukan untuk mengeksekusi penyimpanan akhir agar data dapat tersimpan dengan baik.
hasil simulasinya, sistem mengeksekusi perintah dengan status query OK. Pembuktian ini dilakukan dengan menjalankan perintah select from pasien. Maka data atas nama Andi Firmansyah dan juga data-data yang lain telah terekam secara permanen di dalam sistem dan tidak dapat dibatalkan lagi menggunakan perintah tingkat sesi. Kemudian praktikum basis data terdistribusi. Yang selanjutnya adalah simulasi rollback statement. Nah, berlawanan dengan commit, rollback merupakan mekanisme mitigasi ataupun perlindungan integritas data. Nah, perintah ini mengembalikan ataupun memutar mundur status state basis data ke titik awal sebelum perintah start transaction dideklarasikan. Nah, konsep ini menjamin prinsip atomicity, yang berarti sebuah transaksi harus dieksekusi secara utuh atau tidak dieksekusi sama sekali. Nah, jika di tengah proses terdeteksi adanya galat ataupun error, kemudian simulasi SQL pada simulasi rollback itu memulai kembali isolasi transaksi dari awal menggunakan statement start transaction, kemudian melakukan manipulasi data destruktif ataupun simulasi kesalahan operator menggunakan delete from pasien, lalu membatalkan seluruh manipulasi dan memulihkan data tersebut menggunakan sintaks rollback. Nah, rollback ini merupakan sebuah mesin pembaca berkas log untuk ataupun catatan operasi pembalikan dan secara otomatis mengabaikan serta menghapus antrian perintah delete tadi dari memori. Nah, ketika perintah delete dijalankan, sistem akan melaporkan jumlah baris terhapus. Namun setelah perintah rollback, sistem melakukan pemulihan seketika. Pengecekan dengan select from pasien membuktikan bahwa seluruh data pasien masih utuh 100% dan tidak ada satupun rekod yang hilang. Lalu praktikum basis data terdistribusi yang selanjutnya yaitu simulasi checkpoint statement. Nah, dalam MySQL ataupun MariaDB, implementasi checkpoint direpresentasikan menggunakan sebuah perintah save point. Nah, jika rollback standar akan menghancurkan seluruh proses dari awal transaksi, maka save point memberikan fleksibilitas tinggi dengan memecah satu transaksi panjang menjadi beberapa posko penyimpanan ataupun titik henti parsial. Nah, hal ini sangat berguna dalam sistem kompleks. Jika terjadi kesalahan di langkah ke-10 misalnya, maka sistem tidak perlu membatalkan langkah 1 sampai 9, melainkan cukup melakukan rollback spesifik menuju save point langkah ke-9. Nah, di sini menggunakan beberapa langkah-langkah dalam menuliskan sintaks kodenya. Yang pertama itu memulai transaksi komplit dengan start transaction, lalu fase operasi sukses, insert into pasien, kemudian tuliskan atributnya. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah titik aman parsial berupa save point, lalu menggunakan simulasi data rusak atau typo dengan memasukkan data-data yang dimasukkan. Lalu yang kelima, membatalkan fase keempat namun menyelamatkan fase 2 menggunakan rollback to titik yang akan diselamatkan itu pada save point, lalu menutup transaksi dengan perintah commit. Nah, save point di sini menginstruksikan mesin basis data untuk memberi tanda buku ataupun bookmark pada sebuah memori transaksi dengan nama alias ataupun titik aman 1. Nah, pembuatan ini dilakukan melalui perintah dql select. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya data pasien yang tersimpan ke dalam tabel, sedangkan data tak valid berhasil digugurkan dari eksekusi ataupun berhasil dihasilkan dari hasil akhirnya. Dan selanjutnya yaitu
Kemudian praktikum basis data teratribusi simulasi trigger. Nah, trigger ataupun pemicu merupakan sekumpulan instruksi SQL prosedural yang tersimpan di dalam kamus data mesin basis data. Nah, proses ini menggunakan arsitektur ECA ataupun Event Condition Action. Nah, trigger tidak dipanggil secara manual oleh pengguna, melainkan akan tereksekusi secara otomatis setiap kali ada peristiwa ataupun event spesifik seperti insert, update, ataupun delete yang terjadi pada tabel yang diawasinya. Nah, pada kasus ini, trigger digunakan untuk memastikan konsistensi stok apotik tanpa ada campur tangan manusia. Saat pasien membeli obat, maka akan terjadi insert pada tabel transaksi obat. Nah, trigger akan langsung memotong persediaan obat di dalam master obat. Nah, sintaks yang digunakan yaitu delimiter, kemudian tanda dolar seperti ini, lalu create trigger, tiket jual, after insert, one transaksi obat sampai end. Kemudian panggil lagi delimiter. Nah, delimiter di sini mengubah karakter pengakhir perintah SQL dari titik koma ini menjadi simbol angka dolar seperti ini. Nah, ini wajib dilakukan agar titik koma dari dalam badan trigger tidak dianggap sebagai akhir dari pembuatan trigger itu sendiri. Nah, lalu syntax for each row ini menandakan bahwa trigger ini bersifat row level. Jika ada 5 data transaksi yang masuk sekaligus, maka instruksi pemotongan stok akan diulang sebanyak 5 kali secara akurat untuk setiap barisnya. Lalu begin dan end ini menandai blok awal dan akhir pembungkus kumpulan aksi prosedural SQL. Nah, lalu pengecekan kondisi awal pada tabel obat, jenis obat, ide obat 2 amoxicillin memiliki angka stok sebanyak 20 unit. Lalu eksekusi event ini dilakukan pencatatan transaksi pasien yang memiliki 5 unit amoxicillin. Nah, segera setelah data transaksi masuk, sistem MariaDB menjalankan instruksi trigger tiket jual dalam sekian detik. Nah, saat dilakukan pengecekan query select from obat where ide obat tadi, stok amoxicillin secara otomatis telah menyusut menjadi 15 unit. Nah, proses pemotongan ini berjalan persis sesuai hukum aritmatika tanpa perlu penulisan perintah update dan administrator, membuktikan bahwa otomasi basis data berfungsi dengan sempurna. Nah, kemudian selanjutnya itu penjelasan kasus sesuai panduan yang menjadi materi praktikum basis data terdistribusi. Nah, melanjutkan operasional basis data sistem informasi manajemen rumah sakit, sering bertumbuhnya volume data dan beban ataupun load dari transaksi pasien dan apotik, mengandalkan satu server tunggal akan sangat berisiko terhadap ketersediaan data dan performa sistem. Oleh karena itu, skenario praktikum ditingkatkan menuju arsitektur basis data terdistribusi menggunakan metode replikasi master slave satu arah ataupun asinkron. Nah, dalam kasus ini, infrastruktur dibagi menjadi 2 buah node ataupun simpul berupa komputasi fisik ataupun virtual yang berbeda di dalam satu jaringan lokal adaptif menggunakan bracket adapter dengan segmen IP jaringan tergantung dari jaringan Windows yang ada. Nah, master slave ini bertindak sebagai pusat data utama. Nah, disinilah satu-satunya tempat di mana instruksi manipulasi data atau data manipulation language (DML) seperti insert, update, ataupun delete diizinkan. Nah, setiap perubahan yang terjadi di master akan direkam dalam sebuah berkas log biner ataupun binary log. Kemudian komputer 2 ataupun Linux, Ubuntu bisa juga disebut sebagai slave server, bertindak sebagai pelayan cadangan. Nah, server Ubuntu ini secara terus-menerus akan menyadap dan membaca berkas log biner milik Windows, lalu menerapkan ulang perubahan tersebut pada dirinya sendiri. Nah, secara arsitektur, slave akan dibatasi hanya memiliki read only ataupun hanya untuk operasi select.
Nah, yang berfungsi untuk memecah beban antrian bacaan data dan bertindak sebagai cadangan seketika jika server Windows nanti mati. Nah, tujuan utama dari arsitektur terdistribusi ini adalah untuk mencapai keseimbangan beban ataupun load balancing dan ketersediaan tinggi high availability tanpa mengubah struktur relasi tabel pasien obat, transaksi obat, dan juga yang lain yang sudah ada. Lalu selanjutnya itu praktikum konfigurasi pada komputer 1. Nah, langkah pertama dalam merealisasikan sistem distribusi ini adalah untuk mempersiapkan komputer fisik agar siap mendeklarasikan dirinya sebagai server master. Tahap 1 yaitu identifikasi titik koordinat jaringan ataupun IP address. Nah, sebelum master bisa dipanggil, alamat IP-nya harus diketahui secara pasti melalui fitur command prompt ataupun CMD. Pertama yaitu buka CMD di Windows, lalu instruksikan jaringan IP config untuk dieksekusi agar membedah antarmuka kartu wireless LAN Wi-Fi. Nah, hasil pelacakan menunjukkan bahwa komputer master Windows saat ini memiliki penugasan IP v4 address yang aktif di angka 192.168.1.7. Nah, alamat IP statis dinamis inilah yang nantinya akan diserahkan kepada slave ataupun Ubuntu sebagai titik tujuan penarikan data ataupun source host. Tahap kedua, manipulasi berkas konfigurasi inti MAI ini. Nah, agar MySQL ataupun MariaDB di Windows menyadari bahwa dirinya adalah sebuah master, parameter operasi wajib diubah melalui berkas konfigurasi my titik ini. Nah, di sini diakses dari XAMPP control-panel, kemudian mencet config dan my ini. Nah, kodok. Nah, di sini cari blok baris bernama MySQLD. Nah, lalu tambahkan 3 baris parameter ini yang ditambahkan secara manual. Server ID sama dengan 1, log bin MySQL, bin log to db rumah sakit. Nah, server ID ini adalah merupakan nomor identitas mutlak dalam topologi replikasi. Tidak boleh ada 2 mesin yang memiliki ID yang sama. Maka angka 1 secara konsensus global selalu dideklarasikan untuk server master ataupun primary. Dan login MySQL bin ini untuk memerintahkan mesin untuk menghidupkan fitur binary logging, dan bin log to db sama dengan rumah sakit. Nah, parameter terakhir ini merupakan parameter spesifikasi untuk membatasi agar sistem hanya merekam aktivitas replikasi yang terjadi khusus di dalam sebuah database rumah sakit. Nah, jika ada database lain seperti phpMyAdmin ataupun tes, aktivitasnya akan diabaikan demi menghemat lalu lintas jaringan. Nah, setelah berkas ini bahan layanan MySQL XAMPP control-panel dimatikan dan dihidupkan ulang agar seluruh konfigurasi baru ini termuat ke dalam memori kerja. Nah, tahap selanjutnya itu pembuatan akun otorisasi replikasi khusus. Nah, untuk alasan keamanan cyber tingkat tinggi, mesin slave ataupun Ubuntu tidak diperkenankan menggunakan akun root milik Windows untuk menarik data. Oleh karena itu, kita harus menciptakan akun pengguna baru ataupun user akun yang fungsinya secara eksklusif digunakan hanya untuk keperluan penyadapan replikasi. Nah, langkahnya itu di dalam halaman tab MySQL di phpMyAdmin, rangkaian query data control language DCL dieksekusi. Di sini menggunakan create user, prodigy, identified by prodigy sesuai dengan yang ada di modul. Lalu grant replication slave on to prodigy. Nah, create user di sini membuat user yang bernama prodigy. Nah, ia akan memberikan izin agar akun ini bisa diakses dari alamat IP eksternal manapun di dalam jaringan, tidak terbatas pada hanya sebuah localhost.
Nah, kata sandi juga diatur sebagai produksi menggunakan perintah identified by. Kemudian Grant Replication Slave, merupakan pembatasan hak akses ataupun privilege. Maka akun produksi tidak diperbolehkan melakukan insert, update ataupun drop, melainkan murid hanya diberi izin untuk membaca aliran log replikasi dari Windows. Jadi di Ubuntu tidak bisa mengedit data secara sembarangan. Lalu tahap 4, pengujian koordinat suatu master ataupun master status. Nah, kemudian pengujian ataupun simulasi final yang terakhir yaitu konfigurasi pada komputer Ubuntu. Nah, sesuai arsitektur topologi jaringan yang dibangun, mesin Linux Ubuntu desktop beroperasi sebagai komputer 2 ataupun node slave, sementara komputer 1 direpresentasikan oleh Windows. Nah, tahap yang pertama yaitu kita download dulu Ubuntu. Ketika sudah dipasang, maka kita cek IP-nya dulu dengan menggunakan terminal di Ubuntu dengan mengetikkan ctrl alt t secara bersamaan, lalu ketik EPA, maka akan muncul IP dari Windows seperti tadi. Ini dicatat dan disimpan. Nah, jika sudah, kita akan sinkronisasi stok basis data awal ataupun dumping dan importing. Karena mesin slave tidak akan bisa meniru perubahan jika struktur fondasi tabelnya berbeda. Oleh karena itu, basis data rumah sakit dari Windows akan diekspor menjadi sebuah berkas SQL yang akan di-download di Ubuntu nanti. Mengingat kedua mesin telah terhubung di jaringan brick adapter, pemindahan berkas dilakukan secara nirkabel melalui perambaan. Jadi sebelum Ubuntu dibuat harus menggunakan wireLAN ataupun WiFi yang sama agar adapternya IP-nya dapat terhubung dengan sempurna. Lalu berkas rumah sakit SQL akan diletakkan terlebih dahulu di htdocs Windows yang nanti akan diunduh langsung melalui aplikasi Mozilla Firefox di Ubuntu. Nah, caranya yaitu dengan mengetikkan http kemudian tanda miring 2, lalu ketikkan IP yang tadi sudah dicari menggunakan command prompt, lalu ketikkan nama filenya. Di sini saya menggunakan nama file rumah sakit.sql. Nah, setelah berhasil diunduh ke Linux, sebuah basis data kosong bernama rumah sakit dibuat di php myadmin Ubuntu, lalu berkas SQL tersebut diimpor. Nah, kini fondasi tabel slave telah identik sempurna dengan master. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu modifikasi berkas konfigurasi inti Linux. Nah, sama halnya dengan Windows, identitas mesin Linux harus dideklarasikan sebagai bawaan ataupun slave. Nah, modifikasi dilakukan melalui aplikasi terminal Linux menggunakan text editor Nano. Nah, perintah terminalnya itu yang pertama, ketik dulu ctrl-t, kemudian ketikkan perintah sudo nano tanda miring opt tanda miring lampp tanda miring etc tanda miring mycnf. Nah, tepat di bawah blok mysqlid tambahkan 2 instruksi di bawah blok tersebut, to server id sama dengan 2 replicate to db rumah sakit. Nah, ini mendeskripsikan bahwa mesin Ubuntu ini adalah node kedua yang berbeda identitasnya dengan master ID1 tadi yang ada di Windows. Maka parameter replicate to db membatasi agar mesin slave ini memfokuskan sumber daya memorinya hanya untuk mengeksekusi replikasi pada suatu basis data tersebut, yang akan mengabaikan perubahan di basis data lain. Nah, setelah disimpan, layan XAMPP di Linux dimuat ulang, di restart menggunakan perintah sudo opt lampp restart. Nah, langkah selanjutnya yaitu eksekusi query
penyambungan jaringan ataupun change master. Nah, ini adalah fase paling kritis di mana jembatan jaringan dikunci. Caranya yaitu pada tab SQL di level home PHP admin Ubuntu, ketikkan rangkaian query seperti ini, yaitu stop slave change master to master host dengan hostnya yaitu IP pada Windows di CMD tadi, lalu master user, nama user pada akun aplikasi tadi, master password, tuliskan juga passwordnya, master log file yang tadi sudah ada pada PHP MyAdmin pada replikasi, dan master log post. Di sini log file saya MySQL bin 00003, lalu log postnya 328. Kemudian menghidupkan kembali layanan penyadapan data menggunakan instruksi start slave. Kemudian praktikum simulasi perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasil pada basis data komputer 2. Nah, pengujian pertama ini bertujuan memvalidasi keandalan aliran data searah dari master menuju slave. Secara teori, segala bentuk insert, update, atau delete yang disuntikan secara manual melalui user interface di Windows harus otomatis dikirimkan dan diproses Linux Ubuntu dalam hitungan milidetik tanpa intervensi administrator. Langkahnya yaitu di sisi server master ataupun Windows, halaman antarmuka PHP MyAdmin dibuka terlebih dahulu, lalu navigasi diarahkan ke tabel pasien yang berada di dalam basis data rumah sakit. Kemudian tambahkan penambahan record baru. Insert into pasien, bisa tambahkan ID pasien dan juga nama pasien. Kemudian jika sudah, kita akan memeriksa di sisi server slave ataupun Ubuntu. Setelah sistem Windows mulai pun sukses, navigasi berpindah ke layar mesin virtual box ataupun Ubuntu kita. Kemudian tabel pasien di PHP MyAdmin Linux dibuka dan dilakukan muat ulang ataupun reset klik browse. Nah, data atas nama yang telah dimasukkan tadi dengan ID langsung bermunculan secara otomatis di layar Ubuntu. Maka proses ini secara nyata membuktikan efisiensi sistem distributed database. Berkas binary log dari Windows berhasil disadap oleh I/O thread Linux dan diinterpretasikan menjadi data tabel utuh oleh SQL thread Linux. Maka sinkronasi pada praktik ini telah berhasil 100%. Dan praktikum basis simulasi perubahan basis data pada komputer 2, kemudian lihat hasil pada data komputer 1. Nah, arsitektur master slave ataupun asinkron mendikte bahwa server bawaan tidak memiliki wewenang untuk menyeberangkan modifikasi data kembali ke server induk. Jadi yang hanya bisa mengedit basis datanya hanya pada server master ataupun pada Windows tadi. Oke, kita simulasikan di sisi server slave ataupun Ubuntu. Pada layar Ubuntu, administrator mencoba memaksakan injeksi data baru secara langsung ke dalam sebuah sistem slave melalui eksekusi query tabel menggunakan insert into pasien, ID pasien, nama pasien, lalu masukkan datanya. Nah, data ini terekam dan sukses masuk ke dalam sebuah tabel Ubuntu karena pengujian read only mutlak ataupun super read only. Nah, secara sengaja tidak diaktifkan pada konfigurasi MyJNF dalam praktikum 3 dasar. Nah, sesuai dengan prinsip dasar aplikasi searah, data atas nama yang tadi telah dimasukkan dengan ID-nya juga tidak akan pernah ditemukan dan tidak pernah muncul di server Windows karena validasi pembatasan otoritas aliran data dinyatakan berhasil 100%. Menjamin sentralisasi integritas data tetap berada murni di bawah kendali slave master ataupun pada Windows tadi. Nah, proses penerapan konsep ini, konsep transaksi TCL dan base data melalui metode replikasi master slave memberikan pandangan komprehensif mengenai sebuah perancangan arsitektur data berskala profesional. Penggunaan commit dan rollback terbukti sangat efektif dalam melindungi sistem dari anomali data akibat kesalahan manusia.
saja pada praktikum tugas 3 ini. Saya rasa praktik ini sudah merangkum 100% kriteria penilaian dengan pemahaman yang mungkin sudah tepat. Jadi semoga dapat mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Sekian video yang saya buat, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.